Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring fisika hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan dapat mengikuti pembelajaran daring fisika ini dengan lancar dan sukses. Amin. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan hari ini, pembelajaran fisikanya. Kita mempelajari bab vektor. Bab vektor itu dipelajari di kelas 10 semester 1. Ya, jadi sebenarnya vektor ini dipelajari di matematika, tapi matematika belum dapat. Mungkin matematika semester 2 atau kelas 2, tapi di fisika sudah diaplikasikan dalam fisika ya, vektor ini sudah diaplikasikan ke fisika semester 1. Ya, nggak apa-apa. Semoga dapat lancar. Standar kompetensinya kamu lihat menerapkan konsep besaran fisika dan pengukuran. Jadi dulu pernah dipelajari ya, bab kedua itu besaran fisika dan pengukurannya. Kompetensinya dasar itu melakukan penjumlahan vektor. Kita lanjutkan. Indikatornya, jadi nanti vektor ini akan memajari tiga macam. Yang pertama, satu itu menjumlahkan vektor dengan metode poligon. Yang kedua, menjumlahkan vektor dengan metode jajaran ginjang. Yang ketiga atau yang terakhir, menjumlahkan vektor dengan cara analisis ya. Jadi ini yang penting, tiga ini dulu, walaupun banyak nanti vektor-vektor yang lainnya. Kita lanjutkan. Ini gambar slide, ini sebenarnya video karena pembelajaran daring. Ini kalau diputar terlalu lama, hanya ini saya simpulkan aja. Ini ada keterangannya di sebelah kirinya itu bahwa benda itu mempunyai berat ya. Jadi berat benda itu dalam fisika disebut gaya berat. Nah, kalau gaya berat itu termasuk besaran vektor karena mempunyai besar dan arah. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan metode penjumlahan vektor tadi. Yang pertama poligon ya. Ini poligon itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama gambarkan vektornya seperti ini, V1 yang merah, V2 yang hijau. Maka kalau ditarik resultannya vektor 1 V1 plus V2 itu R, ini resultan vektor kecepatannya V1, V2-nya itu yang biru. Ya, ini contoh sederhana. Kita lanjutkan. Coba ini ada contoh-contoh yang agak mendetail ya. Jadi ini penjumlahan A plus B ya, metode poligon. Itu ada vektor A-nya yang di atas miring itu ungu dan B-nya yang horizontal mendatar. Maka kalau dijumlahkan ini dengan cara menggeser vektor A yang ungu itu digeser ke B. Cara gesernya itu lihat ujungnya vektor A itu ditempelkan di ujung B. Nah, menggeser vektor itu ada syaratnya, dua syaratnya. Yang pertama, besarnya tetap, arahnya juga tetap, tidak berubah. Maksudnya, misalnya A itu 3 cm, maka panjangnya juga 3 cm besarnya. Ya, digeser ya tetap itu. Terus arahnya, miringnya itu, arah itu sudut kemiringannya itu, caranya ngukur gimana sudut kemiringannya? Itu kan miring, itu dengan arah horizontalnya. Kalau di situ dengan vektor B-nya, misalnya 30 derajat, 60 derajat. Jadi sudut antara A, B itu harus tetap, ya, tidak berubah. Maka bisa digeser. Saya simpulkan tadi, menggeser vektor itu harus tetap besarnya dan arahnya. Contohnya itu yang A, itu digeser ke ujung B, pangkalnya. Maka akan berurutan B plus A atau A plus B itu sama nanti.
karena itu bisa ditarik resultan vektor A plus B-nya itu dari pangkal ditarik ke ujungnya, ya, A ini ya. Vektor pangkal B ditarik ke ujung vektor A, ya. Terus yang bawah sebelah kanan itu metodenya yang digeser bukan A-nya, sekarang B-nya. Perhatikan, B-nya digeser ke atas ya. Horizontal kan ya, mendatar ke atas tuh. Caranya ya sama seperti yang di atasnya itu yang digeser A. Kalau ini yang B, ujungnya itu ujung A itu kan tertempel pada pangkal vektor B. Ia telah digeser itu ke atas. Maka vektornya B itu ya seperti itu, mendatar juga. Nah, mencari resultnya tinggal ditarik pangkal vektor A dihubungkan ke vektor B, maka A plus B itu. Perhatikan ya. Sekarang yang paling bawah, ini pengurangan kalau yang ini. Jadi vektor A dikurangi vektor B. Nah, pengurangan min B vektor B itu maksudnya yang dimaksud arahnya yang berlawanan. Kalau negatif itu arahnya. Kalau besarnya tetap, tapi arahnya, misalnya yang B itu yang hijau, itu arahnya ke atas. Nah, kalau negatif menjadi arahnya ke bawah, tetapi besarnya sama dan arahnya sama, hanya arahnya berlawanan ke atas dan ke bawah. Maka kalau dihubungkan atau ditambahkan A plus min B, maka vektor A sebagai patokannya itu kita geser vektor B-nya yang hijau itu, karena ke atas harusnya itu positif, tetapi ini negatif, maka ditarik ke bawah, arahnya ke bawah, paham? Ya, jadi hanya arahnya ke bawah, maka resultannya yang biru itu, pangkalnya dengan ujungnya yang hijau, ya, min. Kalau positif ke atas loh ya, vektor B-nya, ini arahnya berlawanan. Ya, paham kan? Mudah itu. Kita lanjutkan. Ya, ini sama. Ini yang digeser yang A, ya vektornya. Arahnya A plus B itu kamu perhatikan. Paham kan? Ini yang terakhir, ini ada variasi 3 vektor, tidak hanya 2. Vektor A, vektor B, vektor C. Ya, jadi ada 3 vektor. Maka caranya kita ambil titik acuannya atau vektor acuannya A di sini contohnya A, atau B bisa ya. A ini A dulu contohnya. A yang hijau, terus yang digeser yang B, vektor B biru, terus yang digeser lagi yang C, dihubungkan 3 vektor itu ya. Cara hubungannya ya berurutan, hijau ya, ujungnya ditempel ke pangkal yang biru, yang B, terus yang ujung B ditempelkan ke pangkal vektor C. Nah, sudah habis kan 3 vektor, maka kita tarik pangkal awal ke ujung akhir. Itu A, vektor A plus vektor B plus C, itu resultan 3 vektor. Ya, mudah ya. Kita lanjutkan. Ya, ini hukum asosiatif ini berlaku atau tidak? Ternyata terbukti berlaku. Nah, ini karena saya menggambar di sini nggak ada, ini nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa. Nanti kalau saya beri contoh ya, nanti saya tuliskan atau saya gambarkan, terus difoto saya kirim melalui WA ya. Kita lanjutkan. Ini dicatat atau foto aja. Kita lanjutkan. Ya, jika C atau vektor C sama dengan A min B, apakah maka A sama dengan A plus min B ya, ini matematika juga. Ini
kita lihat apakah benar ini ya. Oh, ternyata ini dibolak-balik sama, karena tadi sudah juga ada contoh A min B. Min B itu plus, jadi A min B ya. Kalau A plus min B, maka A min B sama. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita, apakah beda hasil dari A plus B dengan A min B? Kita lihat. Ini penjumlahan dan pengurangan. Gambar yang pertama itu yang A plus B sama dengan C vektornya. Gambarnya itu kamu lihat. Yang kedua A min B ya. Gambarnya itu. Kamu bisa lihat panjang C, resultan atau penjumlahan A plus B itu C ya. Terus yang bawahnya pengurangan A min B itu D ya. Itu ternyata besarnya sama, hanya arahnya berbeda ya. Kalau yang pertama yang di atas itu arahnya menyamping ya ke kanan, ini arahnya agak ke atas yang D ya. Jadi ternyata bedanya ya, kamu lihat judulnya itu apa, beda hasilnya A plus B. Bedanya hanya arahnya, tetapi besarnya sama. Maksudnya besarnya itu panjang vektornya ya. Ya, paham kan? Kita lanjutkan. Penjumlahan vektor secara jajaran genjang. Ya, kita lihat ini metode kedua penjumlahan vektor secara genjang ini. Ini ada dua vektor, ini V ini kecepatan, vektor kecepatan 1, V1, vektor kecepatan 2, V2. Ini kalau dijumlahkan, maka diproyeksikan dulu. Diproyeksikan itu maksudnya dibuat garis putus-putus yang sama dengan yang kuning. Misalnya yang kuning itu kan sama, yang garis-garis putusnya kuning. Yang hijau, vektor V1 yang hijau itu juga sama. Dihubungkan, ya maka ditarik antara dua vektor yang di tengah-tengah itu yang mengapit itu, yang ungu itu resultannya ya. Nah, perhatikan itu cara gambarnya, maka resultannya V1 plus V2 itu seperti itu. Saya ulang lagi, vektor gambarnya awal itu V1 V2 yang kuning dan hijau ya. Terus gambar selanjutnya kita buat proyeksi V2 yang kuning itu dibuat di garis putus-putus. Ya, sama seperti itu ya. Terus yang V2 juga dibuat garis putus-putus. Terus ditarik ungu, yang ungu itu vektor ungu itu resultannya. Ya, paham kan cara gambarnya? Nah, nanti juga kalau masih belum jelas, saya gambarkan terus difoto aja, dikirim di WA. Yang bawahnya ada rumus. Wah, ini rumusnya kok panjang, Pak. Ini rumus besar vektornya ya. Besar resultan vektornya itu gimana? Ya, besar resultan vektornya itu V1 plus V2 itu akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2 V1 V2 cos alfa. Cos alfa itu sudut apit antara vektor 1 dan vektor 2-nya itu ya. Kamu lihat itu yang hijau itu sudutnya. Ya, ini pernah saya berikan tabel sin cosnya. Itu maka penting harus tahu sudut-sudut istimewanya yang dipakai, misalnya 0 derajat, ya 45 derajat, 30 derajat, 60 itu harus hafal. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pengurangan vektor secara jajaran genjang. Ya, tadi kan bentuknya penjumlahan, itu ke atas ya. Vektor V1-nya ke atas, sekarang V1-nya negatif, pengurangan ini. Jadi, ya kamu lihat vektornya, perhatikan V1, V2 ya, V1, V2 ya. V2-nya itu ya yang tadi itu ya arahnya ini mendatar
V2-nya V1 itu ke bawah negatif, karena ke bawah. Kalau ke atas itu V1 positif, maka ini rumusnya menjadi semacam di bawah ini, negatif ya. Itu kamu lihat ya. Ini sebenarnya maaf gambarnya keliru ya. Yang V2-nya itu yang ungu, yang V1 itu V2 harusnya. V1-nya yang kuning. Jadi yang positif itu yang kuning. Jadi terbalik. Maaf ini keliru. Rumusnya di bawah ini. Bedanya apa dengan yang penjumlahan? Itu negatif itu ya. V1 ini ya. V1 kuadrat dalam akar itu plus V2 kuadrat negatif 2V1 V2 cos alpha. Negatif itu ya ada. Kalau yang penjumlahan itu positif, perhatikan ya. Kita lanjutkan. Ini kalau kurang jelas ya juga saya tayangkan lagi apanya melalui gambar saya kirim di WA. Komponen vektor. Nah, ini vektor itu kalau digambar terhadap sumbu kartesius atau sumbu koordinat, yaitu ada dua komponen, yaitu komponen arah X dan komponen arah Y, karena sumbu koordinat itu X, Y, ada dua. Contohnya, itu yang kamu lihat gambarnya, vektor F atau gaya, vektor gaya, itu yang apa itu merah ya, yang merah. Warna merah itu kamu lihat. Terus diproyeksikan ke sumbu X menjadi Fx yang mendatar itu maksudnya. Ya. Ya kan? Terus ada sudutnya alfa. Ya, itu kamu lihat. Nah, kalau yang sumbu Y itu pada sumbu Y itu lihat VFY, vektor FY-nya itu komponen vektor pada sumbu Y. Diproyeksikan ke sumbu Y. Ya, FY. Nah, ini saya beri contohnya di kanan itu. Misalnya F itu vektor gayanya 10 Newton, sudutnya alfa itu 30 derajat. Maka komponen vektor F itu bisa dihitung. Rumusnya perhatikan, Fx, rumus komponen vektor terhadap sumbu X itu Fx, F kali cos alfa. Ya, F itu vektor gayanya yang merah itu ya. Terus cos alfa itu ya sudutnya alfa itu 30 derajat. Maka komponen vektor terhadap sumbu X, Fx itu bisa dihitung 10 cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu berapa? Di dalam tabel ada setengah akar 3 kali 10, hasilnya 5 akar 3. Ya, karena kalau gaya itu Newton satuannya harusnya ini pakai Newton ya, diberi Newton satuannya. Paham? Ya, sekarang yang sumbu Y, komponen sumbu Y, arah sumbu Y itu diproyeksikan ke sumbu Y, F-nya itu. Rumusnya FY sama dengan F sin alfa. Ya, kalau pada sumbu Y itu sin, ya, kalau pada sumbu X cos. Ini rumusnya, ketetapannya gitu. Maka F-nya 10, sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu beda berapa? Dilihat dalam tabel itu setengah ya. Maka 10 kali setengah itu hasilnya 5 Newton ya. Ini ketutup video saya. Nggak apa-apa. Ya, jadi ini mudah. Ya, kita lanjutkan. Ini vektor satuannya ya. Ini saya lompati karena itu perlu pemahaman lebih lanjut khusus ya, nanti saya ulang walaupun ini masih dipakai tetapi jarang keluar. Kita lanjutkan. Nah, ini yang paling penting, ini menjumlahkan vektor secara analitis ya. Itu vektornya banyak sekarang ya. Ya, itu gambarnya ya. Ada vektor F1, F2 ya. Maka cara
menggambarnya secara analitis atau dalam sumbu koordinat itu seperti ini ya, diuraikan masing-masing vektor menurut komponen arahnya, itu diproyeksikan dulu. Nah, ini agak ruwet toh, semakin mendetail semakin ruwet itu ya, vektor itu. Itu contohnya yang biru F1 vektor gaya 1 itu diproyeksikan terhadap sumbu X menjadi Fx ya, F1 kali cos alfa 1 yang di sumbu Y ya F1 sin alfa 1. Loh kok pakai alfa 1 Pak? Nah, karena sudutnya beda-beda, vektornya ada berapa ini? Ada 2 ya, sudutnya yang pertama vektornya yang biru itu alfa 1, yang kedua alfa 2. Maka rumusnya ya juga sama, kalau yang F2 yang sumbu Y pakai sin ya, itu lihat ya, paham kan? Itu jumlahkan komponen vektor pada masing-masing arah sumbu. Jadi ada 2 ini vektornya, maka datanya banyak ya, harus memakai tabel itu lebih enak. Nah, nanti besarnya dicari dengan Pythagoras. Ini diberi contoh caranya ya. Masukkan besar vektor dan sudutnya pada tabel ya lah, tabel. Oh, itu ada 2 vektornya F1, F2, sudutnya ini juga 2. Maka vektor komponennya juga banyak, yang F1 itu Fx-nya, yang Fx itu dibuat tabel ya, makanya ini semakin ruwet ya, tapi nggak apa-apa kalau sudah terbiasa latihan banyak, insya Allah bisa ya. Ya, nanti dihitung, dijumlahkan, kalau sudah dijumlahkan dimasukkan dalam rumus Pythagoras besarnya. Ini baru mencari besarnya ya. Ya, nggak apa-apa, nanti banyak latihan, insya Allah bisa. Ya, ya ini coba ya latihannya. Latihannya itu 2 buah gaya ini kamu gambar, ya, kamu gambar. Ini apa ini? Contoh soal yang apa ini? Metodenya. Kamu lihat 2 buah gaya F1, F2, masing-masing besarnya 4 dan 3 Newton, bertitik tangkap sama, saling mengapit sudut 90 derajat. Tentukan besar vektor. Ini berarti vektor apa? Ya, ini tegak lurus ya. Kan 90 derajat tegak lurus, vektor 2 vektornya tegak lurus. Digambar dulu kalau bisa. Ya. Ya, ini bisa beri jawabannya ini. Ya, paham kan? Ya, itu. Jawabannya ini dikuadratkan dulu vektornya V1, V2, terus rumusnya ini cos 90 itu berapa? Harus hafal. Makanya dilihat di tabelnya, latihannya itu dilihat biar nanti lama-lama hafal. Cos 90 itu 1, maka hasilnya ya ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ini apa? Kalau kita lihat bersama 2 V1-nya berapa? F1-nya ini F ya. Diganti F ya harusnya. F1-nya 4, 3 ya. 4, 3 itu berarti berapa? 12. 12 kali 2 berapa? 12 kali 2 24 ya, 12 kali 2 24 ya. Nah, ini yang kuadrat ini, maaf, ini perhatikan kuadratnya ini F1 ya, bukan V1 karena gaya. Ini kalau dikuadratkan 4 itu 16. Nah, ini 9 harusnya ya. Maaf, ini keliru nulisnya. V2-nya atau F2-nya itu 93 kuadrat. Ini 25. Jadi pas alfa itu 90 itu 0 ya. Kamu lihat cos 90 derajat itu 0. Maka ini hasilnya 0 ya.
2V1 V2 pas alfa itu 0, maka tinggal 16 plus 9 itu bukan 3. Jadi akar 25. Ya. Ya, paham kan? Wah, ini yang banyak vektor ini. Ada 3 lah contohnya. Maka harus dibuat ya dalam sumbu ini yang analisis sumbu koordinatnya ini. Jawabnya itu lihat ada 3 vektor. Ya, ada 3 vektor, perhatikan, dicari komponen vektornya ini dijumlah, terus dikuadratkan Rx, Ry-nya itu diakar. Ya, hasilnya berapa nanti bisa ketemu. Ya, ya mungkin ini dulu penjelasan saya. Kalau semakin banyak, kamu semakin nanti lebih berat pemikirannya, sedikit demi sedikit aja. Ya, saya mohon maaf banyak kekeliruan ngetiknya. Ya, ya semoga bermanfaat. Ya, kita berusaha sedikit-sedikit, insya Allah paham lah harusnya ya. Makanya kita giat belajar lah. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.